Halo Sobat Corong ID, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat selalu kan? Di daerah kalian gimana? Aman kan sob? Sahabat sekalian, anggaran belanja militer Indonesia senilai hampir 300 triliun rupiah untuk 5 tahun ke depan, dan bahkan wacana 1,7 kuadriliun untuk periode 25 tahun mengundang berbagai reaksi. Pengamat pertahanan di Amerika Serikat melihat setiap negara memiliki pertimbangan sendiri termasuk Indonesia. Menurutnya adanya pencegahan atau pengamanan pertahanan militer yang kuat, merupakan hal yang penting untuk menghadapi ancaman dari asing, di mana negara lain sedang ekstrim menguatkan postur militernya. Admin juga setuju, selain itu, kekuatan menangkal serangan asing tentu saja disertai dengan pembaharuan alutsista kan. Sobat sekalian, geliat di Kementerian Pertahanan saat ini benar-benar menggairahkan. Dengan kerja smart berkapasitas ekstraordinari sedang dilakoni untuk memberikan kepastian kehadiran sejumlah alutsista strategis secara kualitas dan kuantitas borongan. Bahkan, negara produsen alutsista luar negeri ikut merasakan suasana gairah ini, seperti Jerman, Jepang, AS, Prancis, Turki dan Italia. Itulah negara yang akan mendapatkan percikan rezeki miliaran dolar. Perjalanan Menhan Prabowo ke Prancis dan Jerman kemarin sangat diyakini akan membawa oleh-oleh berbagai jenis produk alutsista canggih. Misalnya saja dari Jerman, yang diprediksi akan membawa oleh-oleh berupa 5 kapal selam tangguh dan canggih sebagai supporting spirit untuk hiu kencana TNI AL, 100 tank Leopard, 100 tank Marder untuk kavaleri TNI AD, Oerlikon Skyshed Batch 3 untuk Pashas, Oerlikon Scavenger untuk Marinir, Millennium Gun untuk KRI dan lain-lain. Mantap nih sob! Sejauh ini kita apresiasi Prabowo yang sedang berkonsentrasi penuh untuk menjalankan amanahnya, menunjukkan kinerja sebagai leader yang tidak pernah keder dalam setiap penugasan. Sebagai leader di Kemenhan, ia berusaha mereformasi pola pengadaan alutsista dari B2B menjadi G2G. Serta menunjukkan negosiator independen dari luar negeri bernegosiasi dengan AS, untuk membeli sejumlah jet tempur F-15 dan lain-lain. Ini dilakukan untuk memastikan mendapatkan kewajaran harga dan teknologi yang diusung produk alutsista Amerika. Omong kosong, buktinya sampai sekarang belum datang-datang, sabar sob. Bukan seperti itu ritmenya, mungkin diam-diam ia sedang memastikan kepantasan harga alutsista dan teknologinya, harga sewajarnya, harga normal, harga yang cocok dengan anggaran kita. Sekedar beranalogi, laporan keuangan yang telah diaudit dan menghasilkan kriteria terbaik, dengan sebutan wajar tanpa pengecualian. Jadi auditor tidak pernah menyebut laporan keuangan telah disusun secara benar, melainkan wajar. Demikian juga harga produk, yang wajar dong, markup-nya gak kebangetan. Maka untuk mendapatkan informasi itu ditempuh melalui G2G, antar pemerintah dan membawa nama baik pemerintahan. Sahabat sekalian, kerja ekstraordinari Kemenhan masih berproses dan baru ada di langkah perdana. Mungkin, ukuran kinerja Kemenhan dengan ritme ini baru akan terlihat di tahun-tahun mendatang. Dengan begitu, semoga saja ritme dan tujuan Indonesia sekarang menjadi jembatan kekuatan bagi kita dengan sebuah tujuan besar yang sangat ditunggu, kehadiran berbagai jenis alutsista strategis dan gahar secepatnya dalam jumlah besar, dengan kualitas teknologi terkini. Kini Indonesia tengah giat memodernisasi militernya, sementara di sisi lain Tiongkok pun begitu, melakukan hal yang sama, bahkan lebih mengerikan lagi. Rupa-rupanya modernisasi militer Indonesia berbarengan dengan menguatnya otot militer China. Sahabat sekalian, di bidang pembangunan militer China masih terus berupaya untuk dapat sejajar dengan AS dan Rusia. Dewasa ini, China sudah dapat membuktikan bahwa kekuatan militernya sudah meningkat lagi melalui keberhasilan nuklir China yang siap kalahkan negara G7. Perkembangan ini menunjukkan bahwa China memiliki potensi besar dalam pembangunan sistem keamanan di Asia Pasifik, yang tidak hanya memainkan peran penting dalam menentukan pola-pola realiansi di kawasan, tetapi juga memiliki insentif kuat untuk memainkan politik perimbangan kekuatan di kawasan. Dengan begitu, apa yang menjadi implikasi bagi Indonesia? Sahabat sekalian, kalkulasi kondisi lingkungan strategis di atas dikaji jeli oleh elit militer Indonesia. Hal itu terlihat hanya dalam hitungan kurang lebih 1 tahun setelah deklarasi bersama Indonesia dan China untuk membangun kemitraan strategis, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama militer di bidang pembinaan sumber daya manusia serta pengembangan ilmu pengetahuan dan industri di bidang militer.
Peluang ini oleh Indonesia tampaknya dimanfaatkan untuk meningkatkan kapabilitas militer Indonesia. Lalu, bagaimana dengan peluang yang akan diperoleh Indonesia dari kesepakatan kerjasama militer dengan Cina yang ditandatangani beberapa waktu lalu? Kini dengan adanya peluang membangun industri militer bersama beserta alih teknologinya yang ditawarkan China ke Indonesia, membuka peluang untuk memaksimalkan potensi industri militer di tanah air. Itu berarti bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini bukanlah suatu halangan buat Indonesia untuk membangun sistem pertahanan melalui kemandirian. Sahabat sekalian, tahukah kalian jika Menhan Prabowo Subianto di dalam podcast channel sebelah, mengatakan jika ada negara lain yang mencoba menghalangi Indonesia menjadi negara yang kuat dan maju. Menurut kalian negara mana nih? Komen di bawah ya. Nah, mungkin dengan pemberdayaan dan pemaksimalan kerjasama militer Indonesia dengan China merupakan pilihan cerdas yang perlu disinambungkan terus oleh elit militer Indonesia. Tinggal satu hal krusial yang perlu dilakukan Indonesia, yakni koordinasi sinergis antar institusi pemerintah, yang berkaitan dengan upaya pembangunan kekuatan militer Indonesia, terutama Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, yang dibarengi oleh dukungan politis penuh dari pihak institusi legislatif. Dengan dukungan domestik yang kuat dan solid bagi peningkatan kekuatan militer Indonesia, itulah yang mutlak diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, diharapkan pada akhirnya nanti peningkatan kekuatan militer Indonesia secara signifikan akan mengubah posisi strategis Indonesia serta menentukan pola hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik. Lantas bagaimana pemikiran kawan-kawan sekalian terkait video hari ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Admin undur diri dulu, terima kasih.